Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Nurma dengan NIM 411226. Video ini dibuat guna memenuhi tugas manajemen pemasaran. Evolusi retail omnichannel dan dampaknya pada pasokan rantai. Bagaimana jaringan rantai pasokan omnichannel dapat terstruktur dalam hal fasilitas, inventaris, transportasi, dan informasi untuk menjadi efektif biaya dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Agar berhasil, perusahaan harus menargetkan harga atau pelanggan yang sadar layanan dengan menggunakan saluran yang berbeda, berdasarkan ketidakpastian permintaan, nilai, dan kompleksitas informasi dari produk yang dijual. Secara umum, saluran fisik harus digunakan untuk melayani kebutuhan yang sering dan dapat diprediksi dengan biaya yang efektif. Saluran online harus digunakan untuk menyediakan variasi dan melayani kebutuhan sporadis dengan biaya rendah. Saluran fisik juga dapat berfungsi sebagai ruang pamer dan penjemputan lokasi untuk saluran online dan meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya. Alternatif dalam retail omnichannel. Retail omnichannel mengacu pada penggunaan berbagai saluran untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memenuhi pesanan mereka. Interaksi antara pelanggan dan pengecer saluran terutama dalam hal 3 arus: informasi, produk, dan dana. Pengecer memberikan informasi produk dan harga kepada pelanggan yang kemudian melakukan pesanan. Itu informasi pesanan digunakan oleh pengecer untuk memindahkan produk ke pelanggan. Akhirnya pembayaran ditransfer dari pelanggan ke pengecer. Saluran retail dan pelanggan dapat bertukar informasi dan produk dalam beberapa cara berbeda. Informasi mungkin dipertukarkan secara tatap muka seperti di toko retail atau jarak jauh saat berbelanja di retailer online. Pemenuhan produk bisa melalui penjemputan pelanggan atau pengiriman rumah. Metode yang berbeda untuk pertukaran informasi dan produk memungkinkan kami untuk mengategorikan 4 alternatif untuk retail omnichannel. Supermarket, toko perhiasan, department store, dan toko buku adalah contoh retail tradisional di mana memiliki interaksi tatap muka dengan produk dan tenaga penjualan dan meninggalkan toko dengan produk sekali pembeli telah dilakukan. Retail tradisional cenderung memiliki hanya fasilitas yang cukup dekat dengan pelanggan untuk mendukung pertukaran informasi tatap muka dan pengambilan produk. Fasilitas ini cenderung membawa tingkat keseluruhan yang tinggi persediaan karena produk hanya ditebar di setiap toko retail. Akibatnya, inventaris dan fasilitas dan inventaris cenderung tinggi. Untuk saluran retail tradisional, toko retail hanya perlu membayar transportasi masuk agregat ini dengan pelanggan mengelola mil terakhir. Contoh yang sangat baik dari saluran showroom adalah Bonobos, pengecer pakaian yang tokonya Bonobos Guide Shop. Pada dasarnya tidak menjual apapun. Toko-toko ini berfungsi sebagai ruang pamer di mana pelanggan dapat mencoba yang berbeda gaya, dapatkan saran dari orang penjualan, dan juga cocok. Ruang pamer ini memfasilitasi informasi tatap muka, pertukaran tetapi tidak membawa persediaan untuk dibeli pelanggan. Jika pelanggan memutuskan untuk melakukan pembelian, produk dipesan secara online dari situs web Bonobos. Saat menggunakan showroom, produk dapat berubah diambil di toko atau diantar ke rumah. Ruang pamer tidak membawa persediaan untuk dijual, sehingga secara signifikan mengurangi persediaan dan ukuran toko yang dibutuhkan dibandingkan dengan retail tradisional. Saluran ini menghemat inventaris dan infrastruktur fasilitas, tetapi memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi. Biaya transportasi bagaimanapun cenderung tinggi untuk pengiriman rumah. Tingginya biaya pengiriman ke rumah untuk saluran online telah membuat beberapa pemain menawarkan opsi penjemputan lokasi dengan harga lebih murah. Kehadiran lokasi penjemputan secara signifikan mengurangi biaya transportasi keluar ditanggung oleh pengecer.
Pilihan yang cocok untuk lokasi penjemputan dapat menurunkan biaya perjalanan ini jika pelanggan dapat menggabungkan penjemputan pesanan dengan aktivitas lain yang mereka alami tampil di lokasi. Misalnya Walmart mengisikan opsi pengambilan di toko gratis, di mana orang dapat berbelanja online dan mengambil pesanan di toko. Opsi ini jelas mengurangi biaya transportasi Walmart karena pesanan online dapat dikirim ke toko bersama dengan produk lain yang dikirim ke sana. Opsi seperti ini mungkin juga tidak banyak menambah biaya transportasi untuk pelanggan jika dia berencana untuk berbelanja di toko Walmart dalam hal apapun. Kelebihan dan kekurangan masing-masing channel. Rantai pasokan yang sukses harus mengelola aliran informasi, dana, dan produk untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sambil menghasilkan keuntungan. Nilai pelanggan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kenyamanan pelanggan, menyediakan akses ke lebih banyak variasi produk, meningkatkan respon terhadap pesanan pelanggan, atau mengurangi reducing harga yang harus dibayar pelanggan. Kinerja saluran dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat mengambil produk fisik di toko eceran jauh lebih cepat daripada melalui saluran lain jika toko eceran memiliki produk dalam stok. Ada upaya besar oleh perusahaan seperti Amazon, Instacart, dan Google untuk menyediakan pengiriman produk fisik ke rumah dalam 1 atau 2 jam. Bahkan ketika menagih pelanggan premium untuk ini layanan tidak ada penyedia, belum berhasil untuk menjadi menguntungkan. Melakukannya toko retail bagaimanapun terbatas di berbagai produk yang tepat mereka tawarkan. Jika pelanggan bersedia mengakses informasi produk dari jarak jauh, perusahaan dapat menawarkan pilihan produk yang lebih luas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.